Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik hari ini. Dan kita bersyukur kita kembali diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita berterima kasih, kita memujikan dan menyembah Dia. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pada hari ini. Dan Engkau pasti melawat kami semua untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang rindu kami mau menikmati hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Kami mau menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini mereka beribadah dari tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya hati kita rindu, segenap hati kita rindu untuk merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan
kami ingin selalu berada dekat denganmu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami boleh lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh lebih dalam lagi rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau yang selalu bekerja di setiap kami Tuhan, mengiringi langkah kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami sudah boleh menikmati kemurahan-Mu bagi kami. Dan sekarang Tuhan kami mau lebih semangat lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami siap untuk bersorak-sorai, mari kita sama-sama katakan, amin. Mari kita bersorak-sorai dengan penuh semangat. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan firman Tuhan adalah berita bagi kami kita. Mari kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kedamaian dan ketenangan hanya kita dapat di dalam Yesus saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mau menyambut, kami mau menerima firman-Mu, kami mau menerima perintah-Mu. Dan kami percaya ada sesuatu yang baru yang dari Tuhan yang harus kami lakukan. Dan kami percaya itu semua baik bagi kami. Dan supaya Tuhan dipermuliakan, biarlah kami menjadi pendengar firman yang baik, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya dia bisa menjadi penyampai firman yang baik. Dan firman itu tertanam dalam diri kami dan berbuah ketika kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Hari ini tema khotbah kita saya beri judul A Living Letter, surat yang hidup. Saya pernah ada di dalam periode di mana untuk berkomunikasi orang banyak menggunakan surat, ya. Orang-orang menyampaikan isi hati lewat surat, termasuk saya. Namanya surat cinta, ya.
Ada orang-orang yang menyampaikan berita, informasi. Nah, maka surat itu namanya surat kabar, koran. Ada orang yang menyampaikan perintah atau instruksi lewat surat, maka surat itu disebut surat perintah. Ya. Jadi pada masa itu belum lama sebenarnya, surat itu memberi pengaruh dalam masyarakat. Surat itu memberi pengaruh dalam keluarga. Surat itu memberi pengaruh kepada pribadi-pribadi. Dan bahkan surat itu bisa mempengaruhi dunia. Nah, sekarang itu tidak terjadi. Sudah tidak banyak lagi orang pakai surat. Karena zaman yang udah lebih canggih, sehingga bentuknya teks yang ada di gadget kita masing-masing. Tapi hari ini kita belajar bagaimana surat itu bisa mempengaruhi pribadi-pribadi, bahkan sampai mempengaruhi dunia. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Sebelum kita mulai baca, ini adalah salah satu atau sebagian dari surat Paulus yang disampaikannya lewat pewahyuan dari Roh Kudus kepada jemaat mula-mula. Nah, surat ini disampaikan kepada jemaat mula-mula yang di Korintus. Saya akan bacakan. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi surat ini mempengaruhi dunia. Ini sudah ditulis 1000 tahun lebih, bahkan mungkin 2000 tahun lebih. Tapi surat ini masih dibaca sampai hari ini. Bukan hanya di jemaat Korintus, tapi sekarang di seluruh dunia surat ini dibaca oleh orang-orang Kristen. Karena surat ini ada di dalam Alkitab. Jadi inilah salah satu contoh surat yang mempengaruhi dunia. Tapi di dalam surat ini Tuhan menjelaskan, menyatakan bahwa kita, saya dan saudara adalah surat Kristus. Ditulis di ayat 3. Dan yang dapat dibaca oleh semua orang, dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ditulis di ayat 2 tadi. Ditulis dengan roh Allah pada ayat 3. Ditulis di dalam hati yang merupakan loh-loh daging. Jadi sekali lagi, saya dan saudara adalah surat Kristus yang hidup. A living letter from Jesus. Dan dengan Roh Kudus Tuhan Yesus menuliskan suratnya kepada orang-orang, dengar baik, kepada orang-orang melalui diri kita. Di dalam hati kita, supaya kita dan orang-orang bisa membaca melalui kita. Dengan apa? Dengan yang kita lakukan atau dari yang kita ucapkan. Tuhan Yesus menuliskan surat cintanya kepada kita di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita.
Dan Tuhan juga menuliskan surat cintanya kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Orang-orang di sekitar kita pasti. Maka lakukanlah, bacakanlah surat itu lewat tindakan kita. Tolong mereka, kasihi mereka. Sehingga orang-orang di sekitar kita tadi yang dikasihi Tuhan bisa sadar, bisa melihat dan merasakan, membaca bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka. Siapa itu? Keluarga kita. Siapa itu? Orang-orang di tempat pekerjaan kita. Siapa itu? Orang-orang di mana kita studi belajar. Siapa itu? Orang-orang di dalam gereja kita. Siapa itu? Masyarakat. Siapa itu? Bahkan mungkin sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan sering menuliskan kasih-Nya dalam hati kita, sehingga kita tergerak melakukan tindakan kasih, sehingga orang-orang merasakan kasih Kristus lewat kita. Itu tadi surat cinta. Kadang Tuhan menuliskan surat pembebasan yang dituliskan di dalam hati kita, buat kita, sehingga orang tahu. Sehingga kita sadar, oh iya, kita bebas, kita merdeka. Kemudian Tuhan menuliskan juga surat pembebasan itu buat orang-orang di sekitar kita, di dalam hati kita. Kemudian kita mendoakan, tergerak mendoakan mereka. Kemudian kita tergerak melayani mereka, sehingga mereka terbebas dari kuasa-kuasa jahat, terbebas dari dosa, terbebas dari sakit hati, terbebas dari sakit penyakit, dan mereka bisa bertobat dari ikatan dosa itu. Kenapa? Karena ada surat pembebasan yang dituliskan Tuhan Yesus buat orang-orang yang Dia mau bebaskan lewat kita. Surat apa lagi yang kita kenal? Surat undangan. Ya, ada surat undangan yang kadang-kadang ditulis Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita tergerak untuk bisa menjangkau orang dan mengundang mereka yang sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Kita harus memberikan supaya mereka bisa membaca lewat hidup kita bahwa Tuhan mengundang mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Apa surat yang biasa kita tahu? Surat kuasa misalnya, ya. Ada surat kuasa yang kadang-kadang ditulis Tuhan dalam hati kita, sehingga kita mampu dengan kuasa Tuhan itu mengusir setan-setan. Kita bisa membuat mujizat, kita bisa mendoakan orang dan orang itu sembuh, kita bisa mengajar, kita bisa bernubuat dan lain sebagainya. Itu kuasa Tuhan semuanya. Dan kalau Tuhan tulis surat kuasa itu dalam diri kita, Dia mau supaya orang lain bisa membaca, orang lain bisa merasakan. Apalagi ada yang disebut surat tugas, ya. Kalau Tuhan sudah menuliskan surat tugas itu dalam hati kita, maka Roh Kudus itu juga yang akan menggerakkan kita untuk melayani di dalam gereja, melayani di dalam komunitas, melayani di dalam keluarga, melayani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sebenarnya semua sudah ditulis dalam Alkitab, tetapi secara spesifik pasti Tuhan menuliskan sesuatu di dalam hati kita masing-masing. Suratnya. Saudaraku, kenapa terkadang kita gagal menjadi living letter, menjadi surat yang hidup? Yang pertama, karena surat itu ditulis dalam hati kita, dan Tuhan
gagal menuliskan itu dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita penuh sudah. Hati kita udah penuh dengan hal-hal duniawi. Hati kita itu udah penuh dengan keinginan-keinginan pribadi. Hati kita itu udah penuh dengan persoalan. Hati kita itu udah penuh dengan masalah. Sehingga gak ada tempat lagi buat surat Kristus. Kalau di flash di situ mau kita tulis sesuatu gitu ya. Kadang-kadang tertulis gitu di komputer, not enough space tulisannya ya kan. Gak cukup tempatnya. Kemudian ada perintah kalau komputer kan, mungkin begini, you have to remove gitu loh ya, atau you have to delete some of the existing file gitu misalnya. Jadi kita harus mengosongkan, menyiapkan tempat di hati kita agar Tuhan lewat Roh Kudusnya menuliskan surat itu di dalam hati kita. Jadi yang pertama, kenapa kita gagal menjadi surat Kristus? Karena hati kita, tempat nanti surat itu dituliskan, sudah penuh. Kita isi dengan hal-hal duniawi, kita isi dengan keinginan-keinginan pribadi, terisi dengan persoalan dan masalah yang terus-menerus kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal dibaca. Jadi sudah tertulis tapi gagal dibaca orang. Gak bisa dilakukan. Kenapa? Balik lagi kalau ke istilah komputer itu ya, ada virus yang membuat file itu korup gitu ya, sehingga gagal, tidak bisa dieksekusi, tidak terjadi apa-apa. Ada virus dosa, ada virus kedagingan, sehingga kita nggak bisa bertindak. Atau lebih parah, yang justru kita lakukan adalah perintah virus itu. Sama kayak komputer, kita suruh dia melakukan sesuatu, dia hang gitu loh. Kita perintahkan, kita tekan enter, hang, dia muter-muter gitu. Itu kalau ada virus. Padahal surat itu sudah ditulis, tapi karena ada virus di dalam hati kita, yaitu dosa dan kedagingan, maka kita gagal untuk bisa dibaca. Maka saudaraku, berikan hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mau menuliskan sesuatu untukmu dan untuk orang-orang lain di sekitarmu, karena engkau adalah living letter, surat yang hidup. Yang kedua, bertobatlah. Akui semua, minta Tuhan mengampuni. Dengan itu virus-virus dosa dan kedagingan itu bisa terbuang, sehingga engkau kembali menjadi surat Kristus yang hidup itu, untuk membuat pengaruh di dalam keluargamu, untuk membuat pengaruh di dalam gerejamu, untuk membuat pengaruh bagi kotamu, untuk membuat pengaruh bagi Indonesia, bahkan untuk membuat pengaruh bagi dunia. Itu yang Tuhan mau. Hari ini mari kita belajar. Ini adalah apa yang direncanakan Tuhan bagi kita. A living letter, surat yang hidup. Persoalan masalah, serahkan sama Tuhan, kosongkan, sehingga Tuhan bisa menuliskan surat cintanya, surat kasihnya, surat kabar baiknya, surat kuasanya, dan banyak surat lagi yang bisa ditulis di dalam dirimu. Si jahat pasti tidak mau kita berfungsi seperti yang Tuhan rencanakan.
Dia akan memasukkan virus dosa lewat mata, lewat telinga kita, lewat perasaan kita, lewat apa yang kita dengar, dan lewat apa yang kita rasa. Sehingga ketika surat itu pun sudah tertulis, engkau tidak mampu melakukannya dan orang tidak bisa membacanya. Bertobatlah, datang kembali kepada Tuhan. Dia bisa menghapus virus itu semua. Dan dia bisa mengembalikan kita sebagaimana fungsi kita sebelumnya. Dan pasti Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami menyadari keadaan kami menyadari siapa kami dalam rencana Tuhan. Hari ini ada sesuatu yang baru, bahwa kami adalah surat Kristus yang hidup, a living letter. Dan kami tahu bahwa selama ini Tuhan menuliskan sesuatu dalam hati kami, tapi orang-orang di sekitar kami tidak bisa membaca itu. Orang lain tidak mengerti dan tidak mengenal surat Kristus yang tertulis di dalam hati kami, karena ternyata kami tidak melakukannya. Karena ternyata kami melakukan hal yang berbeda karena virus dosa dan kedagingan. Banyak dari orang-orang Kristen, orang-orang pilihan-Mu yang tidak berfungsi. Sekarang kami tahu, kami pun pernah melakukannya. Hati kami sudah penuh dengan keinginan-keinginan kami. Hati kami sudah penuh dengan hal-hal yang berpusat pada diri kami. Hati kami sudah penuh dengan persoalan. Hati kami sudah penuh dengan masalah. Dan hati kami dipenuhi hal-hal duniawi yang ditawarkan dunia, yang ditawarkan iblis kepada kami. Sehingga tidak ada tempat bagi surat Kristus yang akan dituliskan dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami mau bertobat. Dan biarlah kami terus berfungsi, kembali berfungsi seperti yang Tuhan rencanakan, menjadi surat Kristus yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Bersyukur, berterima kasih buat hari yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan
untuk bisa beribadah. Terima kasih Tuhan buat semua kasih karunia-Mu. Kesehatan yang ada pada kami yang Tuhan percayakan, kami percaya itu anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Saat ini kami bersatu hati mendoakan mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa Tuhan, karena firman-Mu berkata kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Ada kuasa Tuhan yang ada pada kami sebagai orang-orang percaya. Saat ini kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang menonton video ini, yang beribadah dengan tuntunan video ini, kami berdoa dengan kuasa Tuhan. Maka yang sakit kami berdoa, mereka sembuh. Mereka yang yang terikat, Tuhan bebaskan saat ini juga. Yang terbelenggu oleh ikatan-ikatan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biar Tuhan membebaskan. Kuasa Tuhan membebaskan dan melepaskan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu kami berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang melindungi, menyertai, menasehati, meneguhkan, bahkan menegur pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan bekerja, agar mereka juga bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, mendatangkan sejahtera dan keamanan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin kota. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami mendoakan masyarakat yang merasakan dan tertimpa musibah banjir. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang menghibur mereka yang kehilangan, agar penghiburan dan kekuatan Tuhan serta pemulihan yang dari Tuhan ada atas mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang yang masih terjangkit virus COVID-19. Kami percaya Tuhan juga yang menyembuhkan. Pakai dokter, suster, perawat, obat, apapun untuk memberikan kesembuhan. Dan kami terus berdoa supaya vaksin segera bisa didistribusikan dan digunakan, supaya masyarakat ini, supaya keadaan ini, supaya pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini akan berakhir. Kami percayakan hidup kami dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah kami bisa terus berfungsi seperti surat Kristus yang hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami menjadi pengaruh, bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkaulah surat Kristus yang hidup. Kembalilah berfungsi, sehingga orang-orang di sekitarmu, di keluargamu, di tempat pekerjaanmu, di bisnismu, di studimu, bisa membaca, mereka bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus mau mereka terima. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.